Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegaturo, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar. Seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karangkobar Dewi Astini. Dalam seri pertama ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Pedukuhan Larang Jati terhiasi janur kuning merayakan hari jadi. Di alun-alun diadakan perlombaan-perlombaan ketangkasan dan juga panggung hiburan. Semua keluar dari rumahnya untuk bersukacita. Kiku Larang Jati dielu-elukan sebagai pemimpin, sebagai sesepuh yang telah bangkit kembali dari keadaan yang selalu sakit-sakitan saja. Lalu mengebrak Laskar Pegat Suro yang selalu mengacau. Jaka Badak yang selalu berpasangan dengan Dewi Astini, seakan-akan di mana saja membentengi pedukuhan. Dua kekuatan berpadu, Karang Badak Tunggal dan 1000 pedang dewa dalam alunan kedamaian suara suling emak. Setelah bersenang-senang, semua tentu lelah setelah semalaman lek-lekan. Tidak tidur untuk ikut bergembira di alun-alun. Pedukuhan seperti ditenggelamkan dalam samudra. Dan pal batas ini terlalu lengah, gampang sekali diterobos. Hiya, hiya, hiya! Dewi Astini duduk di bawah pohon kapuk randu. Kelihatannya sedang bersedih. Dewi Astini? Apa yang membuatmu berduka? Kamu tidak jadi kembali ke Gua Growong? Jaka Badak, mereka hancurkan Gua Growong dan membongkar-bongkar kuburan guruku Dewi Suling Perak. Hah? Apa? Menghancurkan tempat kediamanmu dan membongkar makam Dewi Suling Perak? Iya, keji sekali. Aku tersiksa.
Siapa yang menyiksamu? Katakan. Jangan dipendam sendiri masalahmu itu. Aku tersiksa oleh salahku sendiri. Aku tak bisa jaga Gua Growong, sehingga dimasuki orang jahat. Pasti guruku akan marah padaku. Itu salahku juga, Dewi. Aku mengajakmu turut bersenang-senang di Pakuwon, dan baru pulang pagi tadi. Ini bukan kesalahanmu. Ayolah, kita rapikan lagi kuburan gurumu. Sudah kuselesaikan sendiri, dan Gua Growong telah kututup pintunya dengan batu besar yang kuhancurkan dengan pasir bom besar. Gua Growong sudah tertutup untuk siapa saja, juga untukku, Jakabadak. Maafkan aku, Dewi. Aku telah menyusahkanmu. Semua sudah berlalu, tidak perlu disesalkan. Hanya aku sekarang ini tidak punya tempat kediaman yang tetap dan tentram. Di Pakuwon ada tersedia rumah untukmu. Aku sudah mengusulkan pada Kakang Larangjati, dan sudah diberikan satu rumah kecil yang cukup bagus. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak biasa berkumpul dengan penduduk. Lihat baju hitam ini, telah kuberi sulaman melati putih. Berarti aku harus menebus kesalahanku, walau nyawa tebusannya. Aku sampai di pal batas ini karena aku mengejar pelaku kejahatan yang menghancurkan Gua Growong. Tapi sampai di sini, jejak yang kuikuti tidak ada lagi. Apakah penjahat itu memakai kuda terbang? Dewi, apakah kamu mengenali pelakunya? Tidak. Aku sampai di Gua Growong, semua sudah berantakan. Tidak ada tanda-tanda lain yang dapat digunakan untuk menyelidiki. Tapi aku yakin, suatu saat ada pelakunya yang mengaku. Jakabadak termenung memikirkan nasib Dewi Astini yang jadi terlunta-lunta tidak karuan. Tetapi juga bingung, Dewi Astini tidak mau tinggal di pedukuhan dan dekat dengan penduduk. Watak Dewi Astini tidak suka melihat orang banyak. Itu yang susah, makanya dia diajak ke sembarang tempat. Kenapa bersedih, Jakabadak? Aku tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa dengan pengembaraan. Aku tidak menyesali apa yang sudah kualami dalam hidupku. Dewi Astini, masih ingatkah kamu pada Candi Kontorenggo? Ya, tapi aku sudah berjanji pada Kisonoweri untuk tidak memberitahu rahasia di sana. Rahasia apa? Setauku Candi Konto tidak ada yang mengurus lagi, dan tidak ada apa-apa di candi itu. Aku mau memberitahu, tapi berjanjilah dulu untuk tidak mengambil atau membocorkan pada orang lain atau merusaknya. Kita adalah satu, Dewi. Dirimu adalah juga diriku. Kenapa aku harus mencelakai diri sendiri? Ki Luwing Kebo sebelum ajalnya menitipkan sesuatu pada Kisonoweri berupa bongkahan batu berlian sebesar kepalan tangan. Berlian sebesar kepalan tangan? Ya, menurut cerita, berlian itu sebagai petunjuk kejayaan tanah Jawa. Tapi aku tidak paham apa yang dikatakannya itu. Sesungguhnya berlian itu memang sangat berharga, tapi juga malapetaka. Bencana besar untuk kehidupan ini. Bisa dibayangkan, sengketa pedukuhan yang tidak seberapa, sudah banyak korbannya. Apalagi berlian sekepalan tangan. Kata Kisonoweri, berlian itu sebagai pendukung semangat perjuangan. Perjuangan siapa? Semua orang berjuang, dan apa tujuan perjuangannya? Juga perjuangan itu untuk siapa? Untuk diri sendiri? Perjuangan untuk bangsa? Atau juga perjuangan untuk seseorang tercinta? Misalnya untuk istri muda, selir gundik. Sekarang ada berlian sebagai pendukung perjuangan yang tidak jelas makna dan tujuannya. Itu membingungkan, Dewi. Lebih baik dilupakan saja. Maka berlian itu tidak akan punya arti apa-apa. Seperti aku melupakan Gua Growong, kediaman guruku, lalu diriku, kemudian kita berdua. Aku berusaha keras untuk melupakan segala kenangan yang ada di sana. Jakabadak, apakah kita kehilangan impian kita untuk selamanya? Tidak, Dewi Astini. Kita tidak pernah kehilangan apa-apa. Bahkan sebaliknya, kita selalu menemukan segalanya pada setiap langkah kita berdua. Kuda itu, kamu menemukan kuda, dan juga berlian. Oh, itu sangat mengembirakan. Iya, juga kutemukan peperanganmu tidak pernah surut atau berubah dalam dirimu. Oh, lupakan saja. Gampang. Yang penting saat ini mencari tempat yang cocok untukmu. Dan menurut pendapatku, Candi Konto itu cocok untukmu. Kalau dan dirawat lagi, pastilah akan menyenangkan. Yang Maha Kuasa pasti menganugerahimu kebahagiaan. Tapi itu masih dalam wilayah pedukuhan Larangjati, walau pas pada perbatasan dengan pedukuhan lain. Apa pantang jadi penengah? Itu kan berarti baik untuk orang yang tidak manusiawi. Mau enak sendiri, ya toh?
Kalau orang baik pasti mau jadi penengah yang adil dan bijaksana. Kulihat kamu sesuai menjadi Dewi Perdamaian. Itu keliru, Jakabadak. Aku sudah bersumpah untuk membasmi perusak ketentramanku di Gua Growong. Lihat pedang pendek ini. Sudah tidak ada sarungnya, karena sarungnya ada pada mereka semua. Jakabadak bergidik mendengar tekad Dewi Astini untuk membasmi Laskar Pegat Suro. Sudah terbayangkan, tangan Dewi Astini akan mengacungkan pedang yang penuh berlumuran darah. Dan baju hitam menjadi simbol malapetaka bagi yang bersalah tanpa ampunan lagi. Dewi Astini, tekadmu itu mengerikan sekali. Kamu jangan melanjutkan niat edan itu. Aku tidak setuju. Aku tidak ingin melihat sejarah hidupmu penuh berlumuran darah. Apapun alasannya. Pedang telah terhunus, Jakabadak. Aku tidak akan mengingkari sumpahku. Betul. Pinjam pedang pendekmu itu. Sebentar saja. Untuk apa? Mau kamu hancurkan pedangku ini? Tidak. Daripada pedang ini kamu hancurkan, sekalian hantam kepalaku ini dengan aji karang badak tunggalmu. Ayo, Jakabadak. Hantam aku. Aku tidak akan mati berkedip. Ayo. Dengar dulu, Dewi. Kenapa harus marah begitu? Kupinjam pedangmu bukan untuk dihancurkan. Tidak. Aku tahu jiwa seorang pendekar. Pedang adalah nyawanya. Tapi bukan itu maksudku. Kamu bukan pembunuh, Dewi. Darahmu adalah darah bangsawan. Jangan cemari karena hanya disebabkan hutang budi yang masih bisa dibalas oleh Yang Agung. Kalau kita belum bisa membalas kebaikan seseorang. Aku bingung, Jakabadak. Ambillah pedangku ini. Terserah mau diapakan. Dewi Suling Perak, aku Jakabadak. Aku akan menghukum perusak kediamanmu terakhir. Pedang ini, aku yang akan menggunakannya, bukan Dewi Astini. Oh, Jakabadak, kenapa kamu ikrar begitu? Aku tidak ingin melibatkan dirimu. Masalah yang kamu hadapi sudah cukup berat. Dewi Astini, tadi sudah kukatakan, jangan cemari dirimu dengan lumuran darah oleh dendam. Ingat itu. Aku yang akan melaksanakan sumpah seorang satria. Dan apa bedanya, aku atau kamu? Kita ini adalah satu. Ibarat sebutir kacang yang terdiri dari dua kepingan. Iya, aku sudah digariskan menjadi senopati tempur. Sudah terbiasa berkubang darah lawan. Oh, kenapa harus jadi begini? Candi Kontorenggo telah sepi dan tenang. Belukar di sekitarnya tumbuh tak terawat. Rerumputan alang-alang tumbuh tinggi, bergoyang lembut oleh sapaan-sapaan angin setiap waktu. Dewi Astini, lihatlah Candi Konto ini. Batu-batunya telah berlumut hijau dan tebal. Betapa lama candi ini tidak didiami. Iya. Tapi, apa bisa aku mendiami candi ini? Candi Kontorenggo ini menurut babatnya merupakan candi peninggalan seorang Brahmana bernama Wilorenggo. Namun, tidak jelas asal-usulnya. Seperti dirimu, Wilorenggo sangat tertutup pribadinya. Tidak gampang untuk didekati. Mengherankan sekali. Kamu banyak tahu riwayat candi ini. Dan tokoh Wilorenggo itu menarik. Dari mana kamu tahu semua itu? Ya, sebelum aku dikirim ke Pedukuhan Larang Jati, aku dibekali pengetahuan seluruh wilayah Pedukuhan ini dan juga tentang Candi Konto. Namun aku belum sempat menyelidiki seluruh bangunan candi. Ayolah, kita selidiki dan memeriksa seluruh bangunan candi. Ayo. Jakabadak, kita telah semakin dekat untuk menjadi pertapa. Iya, mungkin itu sudah jadi garis hidup kita, Dewi. Ayolah kita mulai. Lihat pedang pendekmu ini. Kugunakan membabat alang-alang di sekitar candi ini. Dan kamu membersihkan ruangan dalam candi. Ya, aku akan membersihkan lumut-lumut itu. Baiklah, kalau ada apa-apa, teriak saja.
Dinding candi ini banyak menggunakan batu gunung. Dan lumut ini cukup tebal. Kalau dikeringkan, enak untuk alas tidur. Kukerok saja sedikit-sedikit. Gambar apa ini? Tapi bukan tulisan. Cuma gambar-gambar coretan yang saling berhubungan. Oh, ada gambar ular di sebelahnya. Dan ular itu melilit sebuah pedang. Apa maknanya? Coba aku bersihkan dulu semua. Ya, jelas sekarang. Ada gambar gunung, matahari, dan pohon. Pohon apa ini ya? Pohon kelapa, juga gambar candi. Ya, gambar ini menunjukkan keadaan sekitar Candi Konto. Ya, mudah-mudahan aku bisa membuka tabir rahasia candi ini. Aku akan mencoba. Ini ada garis-garis pada gambar. Berarti ini tangga batu, undak-undakan untuk menuju oh iya, meja batu yang pernah ku angkat dengan Kisonoweri. Ini apa ya? Penuh teka-teki saja. Ya, aku tahu. Gambar matahari ini arti dari sebuah pintu. Ya, pintu. Tapi mana mungkin aku mengangkat meja batu ini sendiri. Tapi Wilorenggo juga tidak mungkin mengangkat meja batu ini sendiri. Pasti ada alat bantunya. Patung apa ini? Oh, patung gajah. Tapi belalainya sudah rusak. Kelihatannya tidak berat. Coba aku geser. Jaga! Tolong! Ada apa, Dewi? Dari mana munculnya lubang di dinding candi ini? Aku telah menggeser patung gajah kecil itu. Tiba-tiba dinding candi ini bergerak, membuka. Dan di balik dinding itu ternyata ada lubang selebar sumur. Coba aku periksa. Ini penemuanmu yang luar biasa, Dewi. Candi ini sudah jadi jodohmu rupanya. Ya, aku akan masuk ke lubang itu. Jangan, Jaka. Kita belum tahu apa isi lubang itu. Mungkin ada binatang penunggunya. Atau jebakan untuk orang asing yang coba masuk ke ruang bawah tanah itu. Tunggu sebentar. Aku akan meniup sulingku untuk mengundang ruang bawah tanah mau menyambut kita. Dewi, berjalanlah keluar candi. Aku mendengar suara desis nafas berat. Mungkin ular besar. Berjalanlah keluar sambil terus meniup sulingmu. Makhluk apa yang akan muncul dari gua di candi ini? Tambah semakin jelas suara mendesis dari arah lubang itu. Lintah raksasa. Ayolah kita keluar. Ketegalan tempat aku membabati alang-alang tadi. Ayo cepat. Aku akan buat api dulu. Ya, sudah nyala. Lintah itu menuju ke kita. Awas, Jaka. Tenanglah, Dewi. Aku akan berkeliling membakar tegalan ini. Dan lintah itu akan terbakar di tengah. Ayolah, menjauhlah, Dewi. Api berkobar besar. Dan lintah itu meronta-ronta kepanasan. Dan satu-satu terbakar. Baunya mual perutku. Lihat, Dewi. Lintah itu mulai mati satu persatu. Ayo, kita kembali ke candi. Ruang di bawah tanah dalam candi baru terungkap setelah Dewi Astini secara tidak sengaja menemukan kunci rahasianya. Makhluk menyeramkan penunggu ruangan di bawah tanah pun dapat dibinasakan oleh Jakabada. Tetapi udara yang keluar dari ruang bawah tanah itu berbau pengap dan lembab. Maka Jakabadak dan Dewi Astini menunggu sebentar, tidak terus masuk guna menjaga kemungkinan bahaya lainnya. Dewi Astini, kurasa sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada makhluk lain yang ada di dalam ruang bawah tanah itu. Aku akan masuk ke sana. Jakabadak, masuk itu gampang saja. Tapi kalau tidak bisa keluar lagi bagaimana? Lihat saja, lubang itu gelap. Aku akan ambil alang-alang untuk dibuat obor.
tunggulah sebentar. Sebetulnya tidak mungkin kalau tidak ada pintu lain untuk masuknya sinar matahari. Coba ku cari pada gambar di dinding candi lagi. Gambar di dinding candi ini, matahari. Ini ada gambar gunung. Ini gambar apa ya? Gambar awan. Awan berarti udara, tapi sebelah mana? Gambar awan ini di bawahnya, jatuh pada puncak candi. Jadi kemungkinan ada pintu kecil di atas. Aku akan coba naik. Hup! Ini ada batu segi 5 datar. Coba aku geser. Oh, berat sekali. Tidak bisa bergeser. Coba kalau ditekan. Ku tendang saja. Hai! Kutemukan rahasianya. Dugaanku ada jendela ternyata benar. Turun, Dewi. Sedang apa kamu di atas? Aku menemukan jendela kecil di atas candi. Tunggu sebentar. Aku turun. Hup. Oh, perempuan naik-naik ke atas. Ada jendela kecil yang dapat dibuka di atas. Dari mana kamu tahu? Aku mempelajari gambar di dinding candi itu. Rupanya gambar itu menggambarkan keadaan candi ini. Lihat, ruang bawah tanah itu tidak gelap lagi. Cahaya matahari yang masuk dari lubang di atas masuk menerangi. Jadi rumput alang-alang yang kubuat untuk obor ini tidak ada gunanya. Tapi jangan dibuang. Kita pasti memerlukannya. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Iya, tapi jangan gegabah. Apa yang kamu pikirkan, Dewi? Apa kamu tidak suka tinggal di sini? Lihat, semua sudah lengkap. Juga untuk penerangan tersedia ublik minyak jarak. Aku suka, Jaka. Hanya aku berpikir, kalau melihat tata letak ruangan candi ini, mirip sekali dengan gua growong kediamanku yang lama. Apakah ada hubungannya? Itu nanti saja. Sekarang bersihkan saja ruangan ini. Dan segera bisa kamu tempati. Apalagi yang mau dibersihkan? Ruangan ini tidak kotor. Lihat, batu untuk tempat tidur ini bersih dan hitam mengkilat. Ya, terserah padamu. Coba kita periksa lagi yang lain. Di ruangan ini pasti ada tempat untuk menyimpan barang-barang. Aku yakin kalau candi ini meniru gua growong, tempat penyimpanan benda berharga ada di bawah tempat tidur batu itu. Kalau penyimpanan benda kebutuhan setiap hari ada di dekat perapian itu. Coba buka salah satu batu di dinding itu. Baiklah, akan aku coba. Buka batu yang di urutan ketiga. Betul, Dewi. Batu ini digunakan untuk menyumbatnya. Lihat, masih ada sisa-sisa kopi yang sudah digongseng hangus. Tapi jangan buka batu urutan ke-6. Di dalamnya pasti ada binatang berbisa. Ya, laranganmu membuatku ingin tahu saja, Dewi. Coba akan kubuka. Ada apa di dalamnya? Awas, Jaka! Ada ular emas. Betul, Dewi. Ular itu bersisik kuning keemasan. Bagus sekali. Akan kutebas dengan pedang gagak soma ini. Jangan, Jaka. Jangan dibunuh ular itu. Ular emas itu sangat berguna untuk pengobatan. Tapi jangan coba-coba patukannya. 2 langkah berjalan, kamu tewas seketika dengan tubuh biru legam. Wah, berbisa sekali. Kalau melihat bentuk ular emas itu yang hanya serentangan tangan dan berbadan kecil sebesar jempol kaki, siapa kira sangat mematikan kalau kena patuknya. Lihat, Dewi. Pandangan mata ular itu tertuju pada kita dan siap menyerbu kita. Coba ku jinakkan dengan suling emas ini. Mengherankan sekali. Ular emas itu terus melingkar tenang. Tidak beringas seperti tadi. Dewi, coba ular itu suruh masuk lagi ke tempat asalnya, ke lubang urutan ke-6. Bunyi suling Dewi Astini ternyata mampu menjinakkan ular emas yang ganas dan mematikan itu. Alunan bunyi suling yang terus mengalun, menggugah pada ular yang melingkar, lalu merayap perlahan menuju lubang tempat asalnya, dan terus melingkar lagi dengan rasa tentram. Guruku banyak tahu berbagai jenis ular, dan dapat memanfaatkan. Juga seperti ular emas itu, suka diajak menemani tidur untuk menjaga bahaya. Apa kamu juga bisa seperti Dewi Suleng perak gurumu itu? Semua yang guruku lakukan dapat ku pelajari. Tapi tidur dengan ular, mendingan aku tidur dengan 5 lelaki. Lalu apa kelebihan ular emas itu? Selain bisanya mematikan, lalu apalagi kehebatan yang lain? Tutup dulu lubang ular emas itu. Aku jijik. Ya, baiklah. Kuturuti permintaanmu. Yang rapat, jangan ada lubang.
nanti dia keluar. Kalau rapat betul, ular ini nanti mati. Letak tutupnya memang ada lubang sedikit. Ya sudah, asal jangan bisa keluar ular itu. Ya. Nah, ceritakanlah apa yang kamu ketahui tentang ular emas itu. Ya, yang ku ketahui cuma sedikit. Menurut kata guruku, ular emas itu bisa dipergunakan untuk membunuh dengan mendidiknya pada bau korban yang akan jadi korbannya. Yang lain dapat dipergunakan penolak racun yang paling berat dari berbagai jenis ular. Caranya, menggigitkan ular emas itu pada bekas gigitan ular lain. Maka bisa ular emas itu akan memusnahkan bisa yang pertama meracuni korban gigitan ular. Seandainya gigitan atau sengatan binatang lain, seperti sengatan kalajengking merah yang menewaskan kilueng kebo, apa bisa? Aku tidak tahu secara pasti, karena belum pernah ada yang mencobanya. Cukup jelas? Kalau sudah, periksa lagi yang lain, terutama di bawah tempat tidur batu yang kita duduki ini. Aku tidak melihat tanda-tanda ada ruangan di bawah batu datar ini. Coba periksa yang betul. Setiap jengkal diteliti, pasti ketemu rahasianya. Ya, baiklah. Akan aku coba sampai ketemu. Sudah ketemu? Belum. Aku sedang meneliti satu persatu batu-batu ini yang dibuat serupa. Gambarnya pun sama. Gambar suket teki. Coba cari yang ada gambar kembang matahari. Pasti bisa dibuka. Sebentar, akan ku cari. Ini gambar apa ini? Bukan gambar. Cuma batu yang cuil sedikit. Mencari dengan mata, bukan dengan mulut. Jangan ngomong dulu. Iya. Ini repot juga kalau punya mulut blong. Lah, ini ketemu. Lihat Dewi, ini gambar matahari dan ada kumisnya. Masa matahari berkumis? Coba lihat. Oh iya ya, betul. Tapi itu bukan kumis, cuma goresan yang salah. Jadi seperti membentuk kumis. Coba ku buka. Tunggu Dewi, jangan dibuka dulu. Kira-kira apa isinya? Emas, berlian, atau obat-obatan? Dibuka saja, nanti baru kita tahu apa isinya. Ketika batu yang bergambar matahari dapat dicopot, terlihatlah permata-permata yang berkilauan terkena sinar matahari. Dewi Astini dan Jaka Badak tertegun sejenak, terkesima oleh satu guci berisi permata yang sangat indah. Sudah, cepat tutup lagi Dewi. Permata itu bisa mengundang bencana besar. Iya, aku jadi gugup. Sebaiknya memang ditutup saja. Benda berharga itu bukan punya kita. Lihat Dewi, ular itu sudah menjulurkan kepalanya. Matanya menatap tajam bang. Ular emas itu memang berbahaya. Akan kutaklukkan dia. Suling emas ini akan membuatnya jadi patuh. Lihat, dia akan lumpuh. Hentikan sulingmu Dewi. Ular itu membentur-benturkan kepalanya pada batu. Mau bunuh diri. Kasihan Dewi. Iya, hanya cara itu yang bisa melumpuhkan ular itu. Dia akan kapok dan tidak akan lagi mengancam. Nah, ular itu sudah masuk ke lubangnya. Tak kusangka candi ini menyimpan rahasia yang sama dengan Gua Growong. Apakah Wilorenggo pernah mendiami Gua Growong sebelum membangun Candi Konto ini? Ya, itu rahasia Wilorenggo. Nanti kalau dia datang bisa ditanyakan. Siapa yang mau ditanya? Sebelum aku lahir, Candi Konto ini sudah ada dan ditinggalkan pemiliknya. Ya, kalau begitu tak perlu dicari-cari lagi asal-usul candi ini. Dan juga apa sebabnya candi ini mirip dengan Gua Growong. Lalu apa lagi yang harus kubantu untuk membereskan tempat tinggalmu yang baru ini? Jaka Badak, ngaso dulu. Kenapa tergesa-gesa? Lihat, aku bisa tentram begini, walau ada ular emas yang siap menyerangku. Atau kamu hendak cepat kembali ke Pakuan? Ingat pada kuburan guruku yang dirusak oleh Laskar Pegat Suro. Atau entah ada orang lain yang hendak mencari pusaka Pedang Gagak Songo ini. Aku sudah berikrar kemarin. Segala dendammu, aku yang akan melaksanakan. Aku tidak ingin dirimu penuh berlumuran darah, Dewi. Kukira lupa. Tapi kalau orang itu aku yang menemukan, berarti aku yang menghukumnya. Ya, mudah-mudahan kamu yang menemukan. Lalu bagaimana dengan permata yang ada di bawah batu tempat tidur ini? Apakah tidak dipindahkan saja di tempat lain? Kurasa tidak perlu, Jaka Badak. Permata-permata itu sudah aman dan tidak akan ada yang menemukannya. Oh iya, kemarin kamu bilang ada berlian peninggalan Kiluweng Kebo. Di mana itu? Di luar, di bawah meja sajenan, meja batu besar yang ada dupanya. Ayolah, kita periksa. Ayo, kita geser saja meja batu besar ini. Cukup, Jaka Badak. Lihat ini,
Bongkahan batu berlian ini sesungguhnya benda yang sangat langka, walau bentuknya masih sangat kasar. Kalau begitu kita kembalikan dulu meja batu ini. Ayo. Iya, sudah cukup, Mas. Dewi, kamu menyebutku dengan kata Mas. Apakah ada yang berubah pada diriku sehingga aku patut dipanggil dengan kata Mas? Itu berarti perhatianku secara tulus bertambah besar. Ayo ke dalam. Hidup kita antara aku dan kamu sudah melewati beberapa musim yang telah berganti-ganti. Waktu kita berdua terus bertambah, tapi dirimu tidak ada perbaikan. Kalau aku boleh menyebutnya, kamu seperti batu, tidak berubah dan tidak menyusut. Hanya watak saja yang ada, keras seperti batu. Iya, kamu benar, Dewi. Aku pun merasakan itu. Aku pernah merasakan kehilangan dirimu, merasakan rindu padamu, merasakan segalanya. Hanya sayang, aku tidak bisa selalu berenang-renang pada alam kehidupan yang belum aku miliki. Seluruh hidupku untuk memilikinya. Saat Jaka Badak dan Dewi Astini menuruni tangga batu menuju ruang bawah tanah candi, Jaka Badak terlihat murung. Langkah kakinya tidak lagi tegap, tapi enak saja menuruni ruangan yang kadangkala sengaja membenturkan dirinya pada dinding candi. Tempat tidur batu ini seperti memanggilku terus. Tidak tertarik untuk mempelajari bongkahan batu berlian ini? Pada saat mata ini mengantuk, apapun yang paling indah tidak ada artinya. Karena tidur itu lebih nikmat dari segala-galanya. Apakah aku juga tidak menarik bagimu? Walaupun matamu mengantuk, apa aku ini tidak ada artinya apa-apa? Sungguh berbeda, Dewi Astini. Wanita, kapanpun selalu menarik, walau mata dipatri atau dilem. Kenapa aku jadi mengantuk sekali? Apakah udara di ruangan candi mengandung obat penidur? Tubuhku terasa berat. Kalau memang mengantuk tidak usah banyak alasan. Lelaki selalu tidak bisa ada tempat tidur nganggur sih. Maunya terus kelonan. Sebel. Mas, pintu candi ini tertutup. Bagaimana kita keluar lagi? Tenang. Jangan panik. Aku sudah tidak ngantuk lagi. Sekarang ini ada persoalan yang gawat. Aku siap menerjang pintu batu itu. Apa? Pintu itu mau diterjang? Lalu apa gantinya? Mas? Waduh. Jangan panggil aku Mas, Dewi. Nanti aku jadi ngantuk lagi. Iya. Jaka Badak, aku bisa gila nih. Jaka Badak tersenyum melihat kepanikan Dewi Astini. Padahal Dewi Astini sudah terbiasa menghadapi segala kejutan yang membahayakan, tapi dapat mengatasi segala kemelut hidupnya. Sekarang, Dewi Astini seperti remaja belasan tahun, gampang panik hanya karena terkurung dalam ruangan bawah tanah di Candi Konto. Wajah yang kuning pucat, bibir merah dan sepasang mata bulat bundar dengan sinar yang teduh, tampak panik. Jaka Badak memegang bahu Dewi Astini untuk menenangkannya. Kamu tidak sendiri terkurung dalam ruang bawah tanah candi ini, Dewi. Aku akan membuat pintu itu terbuka lagi. Aku senopati dirimu, juga senopati Eng Alogo. Tenanglah, Dewi. Ini yang selalu kutakutkan apabila masuk pada kegelapan dan terperangkap tidak bisa keluar. Aku tidak percaya. Selama kita mau, segala kesulitan dapat diatasi, walau dengan darah, juga adanya korban. Jaka Badak, kamu ini ngomong apa sih? Darah, korban. Yang kumaksud itu kegelapan ini. Di ruang kita terkurung ini, bukan seluruh kemelut hidup kita. Jaka Badak, pikiranmu kenapa jadi... aku tak bisa. Dewi Astini, jangan tambah bingung. Tenang. Aku akan cari rahasia pintu batu yang tertutup itu. Tenang sajalah. Duduklah di tempat tidur batu itu selama aku mencari jalan keluar. Pintu batu ini sangat kokoh. Tidak mungkin kuterjang. Di mana rahasia pembukanya? Kenapa aku tidak hati-hati sebelumnya? Ini keteledoranku. Apakah aku harus terkurung seumur hidup di bawah tanah ini?
Pintu candi tetap tidak bergeming walau Jaka Badak mengerahkan tenaganya untuk membuka. Tidak dapat segampang dugaan. Dewi Astini walau cemas, ikut turun tangan mencoba untuk mendorong. Tapi hasilnya sama. Pintu tetap tertutup. Jaka Badak, bagaimana ini? Kita masih terkurung. Dewi Astini, aku tetap akan membuka pintu ini. Aku coba cari rahasia pintu ini. Karena tidak mungkin pintu candi ini hanya bisa dibuka dari luar tanpa bisa dibuka dari dalam. Coba, pelajari setiap celahnya. Mungkin ada kunci rahasianya. Iya, aku coba mempelajari. Pintu batu ini juga bergambar yang tidak jelas. Ini gambar apa ya? Seperti tali melingkar. Dewi, apa yang kamu temukan? Gambar ini seperti tali melingkar. Lihat, dan ada gambar bunga teratainya, dan ada lubang kecil seukuran suling emasku. Ini bukan gambar tali, Dewi, tapi gambar ular membelit kembang teratai. Artinya, coba sulingmu masukkan ke lubang itu. Karena ular pasti akan menggeliat kalau mendengar suling, karena suling sebagai bunyi kesukaannya. Iya, kamu pinter, Jaka. Coba aku masukkan suling emas ini. Wah, pas betul. Coba aku dorong sedikit. Terbuka, Jaka. Pintu ini dapat terbuka. Suling emas ini kuncinya. Iya, rupanya candi ini berjodoh denganmu, Dewi. Ini tempat tinggalmu yang baru, Dewi. Lengkap sudah. Ada pintu, jendela, dan juga ada senyum merah merekah pada bibirmu. Kenapa jadi suling ini ya kuncinya? Tambah aku bingung jadinya. Setelah tata ruang ini mirip gua Growong, dan kunci pintunya ternyata suling emas ini. Apa ya hubungan guruku dengan Wilorenggo yang pernah hidup pada ratusan tahun yang lalu? Atau bisa juga kakek guruku masih ada hubungan keluarga? Yang aku tahu, Wilorenggo adalah seorang sastrawan. Dapat kamu lihat buktinya. Ular melilit kembang teratai. Iya, jadi siapa sebenarnya? Makna dari teratai dan ular itu, apakah ada kemelut sengketa asmara dulu? Dan siapa makna dari air itu? Kamu belum lengkap mempelajari gambar di pintu batu tadi. Masih ada air yang digambar seperti, ya, garis-garis saja. Apakah air itu makna Prabu Erlangga? Karena pada akhirnya Prabu Erlangga menjadi pertapa dan kerajaan dipecah menjadi Jenggolo dan Panjalu Kediri. Aku tidak tahu. Aku tidak berani memastikan. Kelak pada zaman terang, tidak ada lagi kegelapan malam yang mencekam. Akan terungkap makna gambar di pintu batu candi ini. Sekarang ada tugas lain yang harus diselesaikan. Tanpa banyak bicara lagi, Dewi Astini membereskan ruangan. Buntalan yang dibawanya dibuka dan mengeluarkan isinya, lalu menyusun satu persatu pada tempat yang sudah tersedia. Jaka Badak memperhatikan Dewi Astini yang bekerja cepat. Tetapi ular emas itu adalah ancaman yang membahayakan kalau lengah. Sebaiknya ular emas itu kupinasakan saja, agar tidak jadi penyakit. Kepalanya menjulur lagi dari lubang dan menatap Dewi Astini. Pedang ini dapat kugunakan untuk membunuhnya. Dengan satu kali lempar pas pada kepalanya, dia mulai mau menyerang. Hai! Ada apa, Jaka? Ular emas itu terpenggal kepalanya oleh pedang pendekku. Aku melihat ular itu mau menyerangmu, Dewi. Maka aku lempar dengan pedang pendek itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Darah ular emas ini sangat baik untuk obat kalau dicampur dengan arang putih. Kalau itu aku kurang paham. Tapi apa juga bisa untuk obat kuat? Apanya yang kuat? Ya, aku pengen kuat dari segala yang terkuat. Otot kawat, balung besi. Seperti yang dikatakan penjual obat keliling itu. Alah, begitu ya kok percaya? Ya, maka dari itu, aku tanya kepadamu, apa ada obat yang terkuat? Jadi bagaimana, Dewi? Kamu sudah kerasan di candi ini? Dan apakah kamu tidak takut lagi? Ya, candi ini menyenangkan. Aku bisa sembahyang setiap saat. Tapi, kuharapkan seringlah kunjungi aku. Di candi aku tidak ada teman. Ada ular emas, kamu binasakan. Kamu gantinya. Waduh. Hukumannya berat toh. Ya. Aku pasti sering ke candi ini. Apa? Pasti, Dewi.
Aku sekarang mau kembali ke Pakuwon ya. Lalu ada apa? Kok mesem-mesem begitu? Oh, Sunto. Sun, ini pipiku yang kiri. Kalau besok kamu datang lagi, baru Sun pipi yang kanan. Nah, cium. Wah, harum sekali pipimu. Segar. Tapi sebenarnya aku mau omong. Kunci pintu kalau tidur, ya. Jaka Badak menyentuh lembut rembulan dengan rasa kasih. Sementara itu di Pakuwon, Kiku Larang Jati agak bingung karena Jaka Badak sudah hampir 3 hari tidak kelihatan dan tidak ada yang tahu kemana perginya benteng pedukuhan yang sangat disegani itu. Ki Taji Kunir dan Ki Gunungkuo dipanggil untuk menghadap. Ki Gunungkuo dan Ki Taji Kunir, aku merasa was-was oleh menghilangnya Jaka Badak selama 3 hari ini. Apakah ada yang tahu kemana dia pergi? Romo Kuwu, menurut pikiranku, Jaka Badak ngasuh di pondok Kenlisiania. Setelah pertempuran demi pertempuran diselesaikannya dengan gemilang. Ya, itu wajar toh. Dia pemuda gagah dan pemberani. Di mana pondok Lisiania itu? Apakah di Daha atau di pedukuhan ini juga? Loh, pondok Lisiania itu adanya di Daha, tempat para pembesar-pembesar kerajaan ngasuh dan cari-cari. Kalau ada yang bisa diambil selir begitu. Aku belum bisa percaya itu. Apakah Ki Gunungkuo tahu? Babu Romoku. Lah aku ini terus-terusan di perbatasan dan baru hari ini aku kembali. Dari mana aku tahu, Romo? Malah lamatan yang dapat kuperkirakan. Jaka Badak sedang berada di tempat Dewi Astini. Wah, iya. Betul itu. Aku kok ya lupa toh. Dewi Astini itu kesayangannya Jaka Badak. Ki Gunungkuo apa belum tahu? Kediaman Dewi Astini di Gua Growong telah diporak-porandakan oleh Laskar Pegat Suro. Wah, itu sudah keterlaluan itu. Iya. Dewi Astini itu hanya katut saja ikut bertempur. Dan kenapa kediamannya yang diobrak-abrik? Laskar Pegat Suro sudah sinting semua. Kalau ketemu, kupuntir lehernya. Nah, apakah itu betul, Ki Taji Kunir? Aku belum tahu. Kejadiannya, waktu di alun-alun diadakan perayaan. Ya, pas pada malam harinya itu, kediaman Dewi Astini diobrak-abrik, Romo Kuwu. Kasihan Dewi Astini. Iya. Perempuan itu selalu dipermainkan hidupnya oleh orang-orang biadab. Jadi Dewi Astini tidak tahu harus di mana lagi untuk kediamannya. Ya, mungkin menggelandang saja. Tapi aku berkeyakinan Jaka Badak pasti menyelamatkan Dewi Astini. Bukankah begitu, Ki Gunungkuo? Ya, susah juga, Ki Taji Kunir. Aku kalau belum melihat sendiri, aku itu belum yakin. Sebab masih ada kemungkinan Jaka Badak masih di perbatasan. Atau di perbatasan penyeberangan Kali Berantas, Ki Taji Kunir. Kiku Larang Jati tambah termenung sambil berjalan-jalan di sekitar ruang tamu Pakuwon. Dahinya penuh kerut dan sekali-sekali menarik nafas panjang. Ki Taji Kunir biasa saja sambil mengisap-isap pipa rokok yang kosong. Sedangkan Ki Gunungkuo terpekur, turut berpikir dan mencari jalan penemuannya. Ki Taji Kunir, kita harus menemukan Jaka Badak secepatnya. Iya. Pedukuhan ini tidak boleh kosong dari para pengawalnya. Apalagi kalau mengingat pertempuran kemarin dulu, telah banyak korban. Romo Kuwu, iya. Apa tidak percaya pada kekuatanku? Masih belum cukup aku menggempur Laskar Pegat Suro? Atau harus ku bawa kepala Pegat Suro kemari, Romo Kuwu? Aku tidak meremehkanmu, Ki Taji Kunir. Atau siapa saja yang ada di Pakuwon ini. Itu keliru kalau berpikir seperti Ki Taji Kunir. Aku hanya menginginkan kemanunggalan kekuatan pedukuhan ini, agar tidak cerai-berai tanpa ada rasa persatuan lagi. Ini sungguh bahaya. Kekuatan kita sekarang ini bisa dikatakan hampir pupus. Wah, itu betul, Romo Kuwu. Pemuka-pemuka yang tangguh di pedukuhan ini sudah enggan untuk ikut berperang melawan Pegat Suro. Ki Sonoweri sudah pergi. Tinggal Selarang yang masih hijau dalam siasat tempur.
Kebanyakan orang sudah bosan dengan pertempuran, Romo. Mereka ingin hidup tentram tanpa ada peperangan lagi. Ki Gunokuwo. Iya. Apakah kata-katamu juga termasuk aku? Kita Cikunir. Seorang ksatria tidak menyelamatkan nyawa sendiri. Walau banyak laskar tumbang, seharusnya Mangur tidak binasa. Kalau kita Cikunir waspada. Iya, itu memang kesalahanku. Iya, ku akui Ki Gunokuwo. Lalu bagaimana dengan Jatuk? Ayo, yang dibantai Dadung Besi dan semua laskarnya disapu bersih. Itu coba tanggung jawab siapa? Siapa? Ayo. Kita Cikunir. Di wilayahku juga sedang bertempur pada waktu itu. Aku membendung serbuan laskar Pegat Suro yang dipimpin Gandu dan Klewer. Apa mungkin? Aduh, Ki Gunokuwo, peperangan segalanya bisa berarti mungkin saja. Kita Cikunir yang tidak mau kalah oleh Ki Gunokuwo membuat keduanya bersih tegang. Pertemuan untuk urun rembuk malah hanya jadi saling tuding kesalahan-kesalahan orang lain, walau dirinya tidak lebih baik dari orang lain itu. Kita Cikunir dan Ki Gunokuwo. Semua kesalahan dalam peperangan yang lalu adalah salahku sendiri. Aku yang tidak bisa mengayomi seluruh pedukuhan ini dengan kedua tanganku. Tidak usah jadi bertengkar. Aku yang salah. Aku terlalu kecil untuk menjaga lumbung pangan kekuatan kerajaan Panjalu. Maka aku harapkan tidak usah ribut. Aku akan maju ke depan dan menerjang siapa saja mengganggu pedukuhan ini. Aku tidak pilih-pilih lagi. Siapa saja yang akan atau mau membela pedukuhan ini dari rongrongan gerombolan Pegat Suro adalah satu barisan dengan aku, Wilis Putih atau Kuwu Larang Jati. Loh, Romo Kuwu, jangan takut. Aku selalu berada di barisan Romo Kuwu. Taji Kunir pantang mundur hanya karena susur. Aku percaya itu, Kita Cikunir. Iya. Hanya yang lebih penting bahwa Jaka Badak harus cepat kembali di pakuan ini. Kita harus mencarinya. Iya. Romoku, aku yang akan mencari Jaka Badak sampai ketemu dan kuajak pulang. Romoku harus tetap berada di Pakuwon untuk memimpin tata laksana petukuan. Siapa tahu ada tamu dari Daha atau Jenggala. Ki Gunokuwo. Iya. Ada baiknya Romo Kuwu mencari Jaka Badak untuk pemanis kembang bibir gitu, bahwa Romo Kuwu punya perhatian besar untuk menggalang kekuatan ampuh. Sekaligus melihat mengayomi penduduk dengan selalu dekat pada mereka. Begitu. Jadi tidak selamanya hanya di Pakuwon terus. Kita Cikunir. Aku hanya memberikan gambaran. Kalau bisa diterima, tidak ada jeleknya. Juga sebaliknya, kan? Aku akan mencari Jaka Badak, Ki Gunokuwo. Dan Ki Gunokuwo di Pakuwon dulu. Kalau ada penduduk datang minta bantuan serta petunjuk. Oh, cocok. Cocok sekali. Ki Gunokuwo. Menjadi Ndoro Pakuwon. Aku akan menyertai Romo Kuwu ya, Ki ya? Iya, Kita Cikunir bersamaku. Ayo Kita Cikunir, kita cari Jaka Badak. Sumangga, Rama. Ki Gunokuwo tidak banyak bicara lagi waktu mengantarkan Ki Kuwu Larang Jati sampai di pendopo Pakuwon. Ia terus menaiki kudanya dan beranjak pergi. Ki Gunokuwo sangat menyesalkan tindakan Kita Cikunir yang selalu membebek, nuwun inggih saja. Padahal keadaan di mana-mana belum aman. Laskar Pegat Suro masih banyak berkeliaran dalam penyamarannya. Aku tidak mengerti. Apa maunya Kita Cikunir dengan menggampangkan keadaan di pedukuhan ini? Kenapa justru menyertai Romo Kuwu Larang Jati dengan meninggalkan perbatasan kidul? Siapa yang berkuda menuju ke pendopo ini? Jaka Badak dan Dewi Astini. Apa tidak ketemu tadi? Coba pada mau sabar sedikit. Jadi tidak harus kucing-kucingan begini. Selamat datang di Pakuwon, Dewi Astini.
Selamat sejahtera untuk Ki Gunoguwo. Apa kabarnya? Lah itu, apa tadi tidak ketemu di jalan dengan Kitaji Kunir dan Romo Kuwu? Ki Gunoguwo. Iya. Kemana tujuan Kakang Larangjati dan Kitaji Kunir? Yaitu, Ngir. Kalau mengikuti Kitaji Kunir, pasti pergi ke Pondok Lisiania. Tidak, perkiraan Kitaji Kunir, Angger Jaka Badak sedang ngasuh di sana. Lah, katanya sudah biasa. Para senopati kalau ngasuh, pasti di Pondok Lisiania. Wah, itu tidak benar, Ki. Aku bersama Dewi Astini berada di Candi Kontorenggo. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Di Warujang sedang ada pergolakan. Kekuatan Ken Angrok sudah meluas. Banyak para Brahmana mendukung gerakan Ken Angrok. Pergolakan di Warujang dipimpin Macan Jambra, bekas senopati pengikut Prabu Kameswara yang tidak menyukai Prabu Kertajaya. Angger Jaka Badak, aku tidak bisa lain kecuali menyesalkan tindakan Romo Kuwu yang kuanggap gegabah. Padahal kalau mau bersabar, tidak bakalan jadi kalang kabut begini, Ger. Lalu bagaimana yang lain? Terutama keadaan di Pakuwon ini. Aman, Ger, aman. Roro Jembaran sedang bermain dengan Ki Pawon Gapit dan para emban. Dan Nikuwu tadi menjajalkan dewa yang baru saja dibelinya. Dan aku sendiri tentram, Ger. Ki Gunoguwo, apa pernah susah sih? Aku mencontoh Angger Jaka Badak, Dewi. Susah itu hanya karena perasaan tidak puas saja. Iya toh? Terus mau apa lagi? Hidup ya sudah hidup. Ada pedang, ya sudah punya pedang. Yang cantik, ya sudah ada. Dewi Astini. Ya. Tapi itu semua kembali pada hati nurani masing-masing, Ki. Iya. Kita tidak bisa terus-terusan gojekan. Kakang Larangjati harus segera disusun. Jaka Badak, lihat asap itu. Kebakaran di mana itu? Apakah hutan Mojo terbakar? Lihat, asapnya bertambah tebal. Iya, betul. Hutan Mojo terbakar. Aku harus ke sana. Aku harus memadamkannya. Kalau tidak, kita tidak punya hutan lagi. Semuanya akan gundul. Jangan sendiri ke hutan Mojo. Siapa tahu itu adalah perangkap yang dipersiapkan Laskar Pegat Suro. Tidak usah. Kalau itu perangkap dan hutan itu sengaja dibakar, mereka salah perhitungan. Lihat awan tebal di sebelah wetan itu. Sebentar lagi pasti hujan lebat. Dan hutan itu akan selamat. Iya, kamu betul, Dewi. Tapi arah angin, tidak mungkin hujan itu akan turun di hutan Mojo. Karena angin juga bertiup ke arah wetan, menuju matahari terbit. Aku tidak bisa tinggal diam. Api itu harus aku padamkan. Asap tebal dan hitam di atas hutan Mojo bertambah tebal. Angin bertiup kencang. Panas melanda pedukuhan Larangjati. Saudara pendengar, betulkah dugaan Dewi Astini, Laskar Pegat Suro mendalangi pembakaran hutan Mojo? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Karang Kobar Dewi Astini. Sampai jumpa.